Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Herani dari Prodi PGSD 5D dengan NPM 2306010083. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang organ pernapasan manusia pada mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 kurikulum merdeka. Yuk simak video berikut. Organ pernapasan manusia yang pertama yaitu bernapas. Bernapas adalah suatu proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air oleh makhluk hidup melalui alat pernafasan. Oksigen adalah udara yang bersih, sedangkan karbon dioksida adalah gas beracun yang berbahaya jika tidak dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya kita akan mempelajari satu persatu organ pernapasan manusia. Yang pertama yaitu ada rongga hidung. Rongga hidung yaitu proses pernapasan pada manusia diawali dengan menghirup udara melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung, udara mengalami penyaringan oleh rambut-rambut halus sehingga kotoran dan debu tidak ikut masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan dan mengalami penyesuaian suhu oleh selaput. Nah, yang kedua yaitu ada paring. Paring yaitu setelah udara masuk ke hidung adalah masuk ke paring. Pada paring terdapat epiglottis yang berfungsi sebagai pembatas di antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Paring berfungsi untuk menghubungkan rongga hidung dengan laring. Organ pernapasan manusia yang ketiga yaitu ada laring. Laring adalah proses setelah udara masuk ke paring, adalah masuk ke laring. Laring atau letak jakun terdapat di bagian belakang paring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Laring berfungsi sebagai tempat meletaknya selaput atau pita suara. Aliran udara akan menggerakkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Pada laring terdapat katup epiglottis yang otomatis tertutup saat menelan makanan sehingga tidak masuk ke saluran pernapasan. Yang keempat yaitu trakea. Trakea terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Dinding trakea dilapisi oleh sel epitel berambut getar atau silia dan selaput lendir. Keduanya berfungsi menahan dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang terbawa masuk bersama udara. Trakea bercabang 2, yang satu menuju paru-paru kiri dan yang satu menuju paru-paru kanan. Kelima yaitu ada bronkus. Seperti gambar tersebut, bronkus yaitu batang tenggorokan bercabang 2 yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Cabang bronkiolus akan masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Nah, jadi alveolus yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir yaitu ada paru-paru. Paru-paru yaitu organ utama pernapasan manusia. Nah, inilah gambar paru-paru kita dan paru-paru mencapai ke alveolus. Dan ini contoh bisa kita lihat ya paru-paru.
Ini memiliki cabang, bisa kita lihat ya di sini. Kemudian kita lanjut ya ke sistem pernapasan manusia atau proses pernapasan manusia. Jadi, manusia memiliki dua mekanisme pernapasan. Ada pernapasan dada dan ada juga pernapasan perut. Lalu bagaimana perbedaan keduanya? Berikut adalah penjelasan mekanisme pernapasan manusia. Nah, yang pertama yaitu pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil, karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali kepada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada, sehingga aliran udara akan terdorong ke luar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan dada atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang digunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses penghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernapasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks atau otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi tersedak ke arah diafragma. Ketika bernapas dengan diafragma atau pernapasan perut akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibanding pernapasan dada. Tidak heran bahwa pernapasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah. Kita selanjutnya akan belajar dan memahami cara menjaga organ pernapasan. Yang pertama yaitu hindari merokok. Bahan-bahan ini bisa menyebabkan iritasi dan kesulitan bernapas. Yang kedua, berolahraga.
Olahraga menciptakan paru-paru yang sehat, dan olahraga akan membantu dalam melawan penuaan dan penyakit yang akan muncul. Yang ketiga yaitu hindari paparan polusi. Kita bisa menghindari polusi dengan menggunakan masker. Selain itu, hindari paparan asap rokok yang juga bisa membahayakan tubuh. Yang keempat, menghindari infeksi. Cara terbaik untuk menghindari infeksi paru-paru yaitu menjaga kebersihan. Selalu cuci tangan jika ingin mengkonsumsi makanan. Bersihkan badan secara teratur. Minum banyak air mineral dan selalu konsumsi buah dan sayur setiap hari. Dengan mengkonsumsi makanan sehat akan membantu menjaga sistem kekebalan tubuh.